Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Tetap semangat. Pada pagi hari ini, kita akan masuk pada materi pembelajaran yang ke-14, bidang studi fisika untuk kelas 12 MIA. Adapun topik yang akan kita pelajari di pagi hari ini ada dua bagian. Yang pertama, susunan kapasitor. Yang kedua, energi kapasitor. Mari kita ikuti secara bersama-sama. Kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu susunan kapasitor. Secara umum, kapasitor dapat disusun dengan dua jenis. Yang pertama adalah susunan seri, yang kedua adalah susunan paralel, tetapi bisa juga disusun gabungan antara seri dan paralel yang kita sebut dengan susunan campuran ataupun susunan majemuk. Kita akan masuk pembahasan untuk susunan kapasitor yang pertama, yaitu susunan seri. Mari kita perhatikan gambar ini. Di sini kita misalkan ada tiga kapasitor, ada tiga kapasitor C1, C2, dan C3. Ini disusun secara seri. Kita perhatikan susunan seri itu adalah susunan yang tidak memiliki cabang. Dan ujung-ujung kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan atau GGL, simbolnya E atau sama dengan V, yang selanjutnya kita sebut sebagai tegangan total. Untuk susunan daripada kapasitor, kita harus memahami prinsip-prinsip yang berlaku pada susunan tersebut. Nah, sekarang untuk susunan seri, prinsip pertama yang berlaku adalah bahwa tegangan total, tegangan sumber ini itu akan sama dengan penjumlahan dari V1 ya, ditambah V2 tambah dengan V3. Prinsip yang kedua adalah muatan total, yaitu muatan yang dihasilkan oleh sumber tegangan itu sama dengan muatan pada kapasitor 1 Q1 sama dengan muatan pada kapasitor C2 Q2 sama dengan muatan pada kapasitor C3 yaitu sama dengan Q3. Sedangkan prinsip yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan nilai kapasitas total atau kapasitas pengganti dari susunan seri ini. Caranya adalah 1 per C total itu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Kita akan masuk pada susunan yang kedua yang kita sebut dengan susunan paralel. Mari kita perhatikan gambar yang berikut. Di sini ada tiga kapasitor yang kita susun secara paralel, yaitu C1, C2, dan C3. Dan ujung-ujung kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Sama seperti susunan seri, susunan paralel juga memiliki prinsip-prinsip yang berlaku. Ya. Yang pertama adalah V total yang di sini itu sama dengan tegangan pada salah satu kapasitor. Berarti V total itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Prinsip yang kedua adalah muatan total, Q total, itu sama dengan penjumlahan dari muatan pada kapasitor C1 ditambah muatan pada kapasitor C2 ditambah dengan muatan pada kapasitor C3. Sedangkan prinsip yang ketiga adalah nilai C total atau kapasitas kapasitor pengganti dari susunan ini itu sama dengan penjumlahan dari ketiga kapasitor yang disusun. Berarti C total akan sama dengan C1 tambah C2 tambah dengan C3. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh soal yang pertama di bawah ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan rangkaian daripada kapasitor ini adalah rangkaian yang sudah majemuk, yaitu rangkaian gabungan seri dan paralel. Ya. Kita perhatikan pertanyaannya. Tentukanlah kapasitas kapasitor total atau CAB
berapakah nilai kapasitas total keseluruhan rangkaian ini diukur dari ujung A sampai ujung B? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, langkah terbaiknya adalah kita perhatikanlah kapasitor yang disusun secara paralel, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada kapasitor yang sudah tersusun langsung paralel, yaitu C1 dan C2, demikian juga dengan C5 dan C6. Maka karena C1 dan C2 itu paralel, maka kita bisa menentukan nilai pengganti dari kapasitor kedua ini, kita sebut sebagai C paralel pertama, ya. C1 tambah C2 berarti 3 tambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya C5 dan C6 itu juga susunan paralel, maka nilai penggantinya kita misalkanlah C paralel kedua. Berarti kita jumlahkan C5 tambah C6 sama dengan 4 mikrofarad. Nah, karena kita sudah mengganti kapasitas daripada C1, C2, demikian juga dengan C5 dan C6, maka rangkaian ini kita sederhanakan menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini. C3 masih tetap, C4 tetap, CP1 sudah menjadi satu kapasitor, CP2 menjadi satu kapasitor. Sehingga dari rangkaian yang sudah kita sederhanakan ini, sudah jelas terlihat bahwa C3 dan CP1 itu adalah susunan yang seri, ya. Sehingga nilai pengganti antara C3 dan CP1 bisa kita tentukan, ya, 1 per CS ini seri 1 akan sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8 sama dengan 1 per 4, maka nilai CS1, ya, maka nilai ini kita balikan menjadi 4 mikrofarad. Demikian juga dengan CP2 dan C4 itu adalah susunan seri. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan pengganti dari kedua kapasitor ini, maka nilai C totalnya atau CS2 akan sama dengan 1 per C P2 tambah 1 per C4 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan setengah, maka nilai CS2 kita peroleh sama dengan 2 mikrofarad. Dan kita sederhanakan, ini rangkaian yang sudah sangat sederhana, ya. Mula-mula tadi seperti ini, kemudian menjadi seperti ini, dan terakhir menjadi sangat sederhana seperti ini. Nilai daripada CS1 sudah menjadi satu kapasitor, kemudian nilai dari CS2 sudah kita buat menjadi satu kapasitor, maka rangkaian ini sangat jelas, ini adalah merupakan rangkaian paralel. Maka kita sudah bisa menentukan nilai C total atau C pengganti antara ujung A dan ujung B. Hasilnya adalah penjumlahan dari CS1 tambah CS2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang kedua. Kita perhatikan rangkaian yang diberikan di sini. Di sini ada 4 kapasitor, ya, 4 kapasitor, yaitu kapasitor C1 disusun paralel dengan C2. Kemudian kapasitor C3 disusun paralel dengan kapasitor C4 dan ujung-ujung kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 6 volt. Kita perhatikan pertanyaan yang bagian A adalah kapasitas pengganti atau C total, ya. Bagian B muatan total, C tegangan masing-masing, D muatan masing-masing kapasitor. Kita masuk untuk pertanyaan bagian A. Kapasitas pengganti, ya, kapasitas pengganti sama seperti soal nomor 1 tadi. Kita perhatikan kapasitor yang sudah disusun secara paralel, ya, di sini sudah mudah kita perhatikan. C1 dan C2 itu paralel, ya, maka
nilai C-nya kita jumlahkan ya. 2 tambah 2 sama dengan 4 mikrofarad. Demikian juga dengan kapasitor C3 dan C4 ini paralel, maka nilai C-nya kita bisa memperoleh dengan menjumlahkan 4 tambah 4 sama dengan 8 mikrofarad. Maka rangkaian ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. C12 tadi yang sudah kita peroleh ya, 4 mikrofarad. Kemudian C34 tadi sudah kita peroleh 8 mikrofarad. Maka ini sudah sangat jelas kita perhatikan, ini adalah susunan seri, sehingga nilai daripada kapasitas kapasitor total untuk rangkaian ini bisa kita tentukan untuk dua kapasitor secara seri. Hasilnya adalah 1 per C total sama dengan 1 per C12 tambah 1 per C34 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 8 sama dengan 3 per 8. Maka nilai C totalnya kita putar ya, kita balikkan nilainya menjadi 8 per 3 mikrofarad. Untuk selanjutnya, muatan total pada kapasitor. Untuk muatan total ya, Q total itu kita cari dari persamaan C total dikalikan dengan V total ya, dikalikan dengan V total. Nah, mari kita perhatikan rangkaian ini ya. Di sini muatan total itu akan sama dengan muatan gabungan pada C1 dan C2 yang ini akan sama dengan muatan gabungan antara C3 dan C4 muatan di sini. Maka muatan total itu kita peroleh, kita kalikanlah C total tadi sudah kita peroleh yang di sini ya. 8 per 3 ya, 8 per 3 dikalikan dengan V total atau sumber tegangan 6 akan sama dengan 16 mikrocoulomb. Untuk pertanyaan bagian C, tegangan masing-masing kapasitor. Nah, kita perhatikan beda tegangan pada kapasitor C12 itu kita peroleh dari perbandingan muatan C12 dibagi dengan nilai daripada kapasitas kapasitor C12 akan sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4 volt. Karena C1 ya, C1 dan C2 adalah paralel, maka nilai tegangannya akan sama ya, tegangannya akan sama. Artinya tegangan di C1 akan sama dengan tegangan di C2 akan sama dengan tegangan gabungannya. Berarti V12 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 4 volt. Selanjutnya untuk kapasitor C3 dan C4 ya. Beda potensial pada C3 dan C4 itu bisa kita cari dari persamaan Q34 dibagi C34 sama dengan 16 per 8 sama dengan 2 volt. Karena C3 ya, C3 dan C4 itu susunan paralel, maka berlaku prinsip bahwa tegangan gabungan di sini akan sama dengan tegangan pada salah satu kapasitor. Berarti V34 sama dengan V3 sama dengan V4 sama dengan 2 volt. Untuk pertanyaan bagian D, muatan masing-masing kapasitor. Muatan pada kapasitor Q1 itu kita langsung kalikan V1 kali C1 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 mikrocoulomb. Maka nilai Q1 itu akan sama dengan nilai Q2. Kenapa? Karena tegangan dan kapasitasnya sama ya, sama. Selanjutnya untuk muatan pada kapasitor Q3 akan sama dengan V3 kali C3 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 mikrocoulomb. Ini juga akan sama nilainya untuk kapasitor keempat karena nilai tegangannya dan kapasitasnya sama. Berarti sama dengan 8 mikrocoulomb. Selanjutnya kita akan masuk untuk materi pembelajaran bagian B, yaitu energi kapasitor. Apa itu energi kapasitor? Nah, energi kapasitor itu adalah merupakan usaha ya, usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik
dari sumber tegangan ke dalam kapasitor. Nah, grafiknya bisa kita perhatikan di sini, ya, grafik pengisian kapasitor dari keadaan kosong, yaitu grafik antara hubungan muatan dengan beda potensial yang seperti ini. Arah sumbu Y-nya menyatakan muatan satuan Coulomb, kemudian arah sumbu X itu menyatakan beda potensial. Maka perhatikan ini daerah yang diarsir, ya, daerah diarsir. Nilai energi listrik yang tersimpan pada kapasitor itu sama dengan luas, ya, luas yang diarsir di sini. Maka secara matematika, kalau kita menentukan luas sebuah segitiga, maka persamaannya itu adalah alas kali tinggi. Maka energi untuk kapasitor itu bisa kita tuliskan sama dengan W. Ya, ini kenapa W? Karena tadi energi itu merupakan usaha, ya, merupakan usaha, berarti sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau sama dengan setengah tinggi kali alas, itu sama saja. Karena muatan itu sama dengan kapasitas dikalikan dengan beda potensial, maka rumus untuk energi kapasitor ini bisa kita ubah menjadi setengah C kali V kuadrat, atau sama juga dengan Q kuadrat dibagikan dengan 2C, di mana C adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad, Q muatan, satuannya Coulomb, V beda potensial, satuannya adalah volt. Nah, mari kita perhatikan contoh soal yang ketiga untuk memperjelas energi kapasitor ini. Nah, di sini kita perhatikan ada kapasitor X, ada kapasitor Y, ada kapasitor Z, ada saklar S, ada sumber tegangan, ya, ada sumber tegangan. Nah, kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah jika saklar ditutup. Nah, ini saklar ini, ya, penghubung atau pemutus, ya, pemutus arus. Nah, jika saklar ditutup, artinya bahwa tegangan ini akan bisa mengalirkan muatan pada kapasitor ini. Tentukanlah A, kapasitas total rangkaian, B, muatan masing-masing, dan C, energi masing-masing kapasitor. Nah, mari kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, untuk bagian A, kapasitas total rangkaian. Nah, kita perhatikan di sini, ya, kapasitor X dan kapasitor Y itu disusun secara paralel, ya, secara paralel, dan hasilnya ini nanti, ya, akan dijumlahkan dengan CZ, ya, CXY itu paralel, maka hasilnya sama dengan 12 farad. Berarti C untuk X dan Y itu sama dengan 12 farad. Nah, CXY itu seri dengan Z yang 12 farad, maka nilai C total, nilai keseluruhan daripada ketiga kapasitor ini bisa kita cari. 1 per C total sama dengan 1 per CX Y tambah 1 per CZ sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 12 sama dengan 2 per 12. Maka nilai C totalnya menjadi 12 per 2 sama dengan 6 farad. Nah, untuk pertanyaan bagian B, untuk menentukan muatan masing-masing kapasitor, ya. Nah, pertama kita tentukan dulu muatan total, ya, muatan total daripada rangkaian ini. Q total sama dengan C total dikali V total. C totalnya tadi kita peroleh 6, ya, dikali 24, sumber tegangannya beda potensi 24, maka hasilnya sama dengan 144 Coulomb. Kita perhatikan gabungan kapasitor X dan Y, ya, dengan Z dengan sumber tegangan itu memiliki muatan yang sama, ya, muatan yang sama. Maka muatan XY itu sama dengan muatan pada kapasitor Z sama dengan muatan total yang dihasilkan oleh sumber tegangan ini sebesar 144 Coulomb. Nah, selanjutnya kita cari terlebih dahulu VXY, ya, VXY. Kita perhatikan nilai untuk tegangan gabungan daripada kapasitor X dan Y kita peroleh dari perbandingan dari muatannya, ya, muatannya dibagi dengan nilai kapasitornya. Nilai kapasitornya sama dengan muatannya tadi 144
kemudian nilai CXY-nya sama dengan 12 farad, maka hasilnya sama dengan 12 volt. Sehingga kita bisa menentukan muatan daripada kapasitor X ya. QX akan sama dengan CX kali VX sama dengan CX-nya 6, kemudian VX-nya sama dengan 12, maka sama dengan 72 coulomb. Selanjutnya muatan pada kapasitor Y dengan rumus yang sama ya, maka sama dengan CY dikalikan dengan VY, C-nya sama dengan 6, beda potensialnya ya sama dengan 12, yang ini ya 12, sama dengan 72 coulomb. Yang terakhir adalah menentukan energi masing-masing kapasitor. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya, persamaan yang ini bahwa energi W itu sama dengan Q kuadrat per 2C. Kenapa kita menggunakan persamaan ini? Ya, karena nilai Q-nya sudah kita peroleh dan nilai C-nya itu langsung pada soalnya. Sehingga energi yang tersimpan pada kapasitor X akan sama dengan 72 kuadrat dibagikan dengan 2 kali CX, 2 kali 6 sama dengan 12, hasilnya sama dengan 432 Joule. Dan nilai energi pada kapasitor X itu juga merupakan nilai pada kapasitor Y sebab muatannya sama dan kapasitasnya juga sama. Dan terakhir, menentukan energi yang tersimpan pada kapasitor Z akan sama dengan QZ kuadrat dibagikan dengan 2 kali CZ akan sama dengan 144 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 12 yaitu 24, maka hasilnya 864 Joule. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Apabila ada pertanyaan tentang materi yang sudah disampaikan, boleh menghubungi masing-masing guru pengampu melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Tetap sehat dan semangat.